Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Sebuah bola bergerak secara translasi bertumbukan elastik dengan bola lain yang sedang diam dan bermassa sama. Pada saat tumbukan, sudut antara garis lurus yang melalui titik pusat bola dan arah gerak awal bola yang dipukul adalah alfa, yaitu 45 derajat. Dengan asumsi bola licin, presentasi energi kinetik bola yang dipukul yang berubah menjadi energi potensial pada saat deformasi maksimum adalah, ini berkaitan dengan tumbukan, tentunya nanti kita akan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, kekekalan momentum, dan juga kita akan bahas ya deformasi maksimum itu maksudnya apa. Kita bahas dulu aja yang deformasi maksimum. Deformasi itu artinya adalah perubahan bentuk. Jadi ketika benda saling bertumbukan ya, itu ada bagian yang pertumbukan kan tertekan ya. Nah, itu perubahan bentuknya berupa kompresi. Jadi misalnya waktu normal seperti ini, terus ketika tumbukan dia agak ketekan gitu di bagian uh, tumbukannya. Jadi agak penyok gitulah bahasanya. Nah, tapi dia penyoknya atau dia uh, tertekannya pada bagian benturan ini atau tumbukan ini, dia akan kembali lagi setelah mereka terpisah, kembali ke bentuk semula lagi. Nah, itulah definisi yang elastik nih. Nah, selama dia terdeformasi atau tertekan ketika tumbukan, bagian energi kinetiknya disimpan dalam bentuk energi potensial, mirip dengan energi potensial pegas seperti itu. Tapi nanti kita nggak pakai pegas, kita cuma simbolkan sebagai energi potensial gitu aja. Nah, selama tumbukan kan terjadi deformasi. Deformasi maksimum itu didefinisikan sebagai momen ketika tumbukan di mana kecepatan kedua benda pada sumbu tumbukan itu nilainya sama. Sumbu tumbukan itu berarti yang segaris dengan pusat massa kedua bola saat bertumbukan ya. Jadi sumbu tumbukan itu akan sama dengan ini, garis lurus yang melalui titik pusat bola. Nah, ini adalah sumbu tumbukannya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu aja ya kejadiannya ya. Misal awalnya ini ada bola, yang pertama, dia bergerak kan. Kita misalkan aja kecepatannya V0. Terus ada benda lain dengan massa yang sama, dia diam, ini kecepatannya 0. Kemudian suatu saat, mereka akan mengalami tumbukan. Anggaplah seperti ini ya posisinya ya. Nah, jadi tumbukannya dia miring. Dari mana tahu kita miring? Ini garis lurus yang melalui titik pusat bola. Titik pusat bola itu kan di sini ya. Ini garis lurus yang melalui titik pusat bola itu di sini. Ternyata beda dengan arah gerak awal bola. Arah awal bola kan tadi kita misalkan sebagai ke kanan ya arahnya ya. Jadi yang segaris dengan arah gerak bola itu yang ini. Ternyata sudutnya adalah ini sudutnya ini alfa sebesar 45 derajat. Kayak gitu. Jadi posisinya adalah agak miring ya. Numbuknya miring. Jadi nanti ketika mereka terlepas, si bola yang awalnya tadi ke kanan dia akan agak melenceng ke bawah. Sedangkan yang awalnya diam nanti melenceng ke atas begitu. Nah, sekarang kita misalkan saja kecepatan bola pada saat deformasi maksimum. Untuk bola yang diam tadi, kita misalkan kecepatannya adalah V2, sedangkan yang awalnya bergerak, kita misalkan kecepatannya saat deformasi maksimum itu adalah V1, gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa bahas hukum kekekalan energi mekanik dan hukum kekekalan momentumnya. Kita tuliskan satu persatu ya. Kita hukum kekekalan energi dulu.
Kalau hukum kekalahan energi mekanik ini berarti titik awalnya adalah sebelum tumbukan, ini kondisi A. Kemudian titik akhirnya yang kita bandingkan itu adalah yang kondisi B, ketika deformasi maksimum. Jadi hukum kekekalan energi mekanik bisa kita tuliskan sebagai energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Untuk energi mekanik di A, ini kan nggak ada energi potensialnya ya, maka kita langsung tuliskan sebagai energi kinetik tengah M V0 kuadrat. Kenapa cuma satu? Karena massa yang bergerak hanya satu pada kondisi A. Massa yang kedua ini diam. Nah, untuk kondisi B, ketika tumbukan pada keadaan deformasi maksimum, kedua benda ini bergerak. Yang satu bergerak dengan kecepatan V1, yang dua bergerak dengan kecepatan V2. Nah, selain energi kinetik, ada energi potensial yang tersimpan ketika terjadi deformasi maksimum. Kita simbolkan aja sebagai EP, gini ya. Oke, ini hukum kekalahan energi mekanik kita tandai dulu sebagai persamaan 1. Sekarang kita akan tinjau pada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yang akan kita pakai adalah yang segaris dengan arah tumbukan, yaitu yang segaris dengan ini nih. Nah, sumbu tumbukannya adalah yang garis putus-putus hijau ini, yang melewati kedua pusat massa. Jadi, pada kondisi awal kita tinjaunya juga sama nih, segaris juga. Nah, kayak gini nih. Momentum pada kondisi A, ini akan sama dengan momentum pada kondisi B, kan gitu ya. Kalau yang A, yang gerak kan cuman benda pertama. Kalau kita uraikan ke arah sumbu tumbukan, berarti kecepatannya ini berubah jadi V0, ini kan alfa ya, cos alfa begitu. Jadi momentum pada keadaan A itu akan sama dengan massa dikali V0 cos alfa. Sedangkan pada keadaan B, ini juga perlu kita uraikan untuk yang benda pertama yang tadi bergerak. Kalau kita arahkan ke sana, ini jadinya V1 cos alfa. Kemudian yang tegak lurus sana ini adalah V1 sin alfa begini. Nah, yang searah atau segaris dengan sumbu tumbukan itu adalah yang V1 cos alfa. Ini kita bisa tuliskan M sama dengan V1 cos alfa. Ditambah momentum yang dimiliki oleh yang benda kedua. Benda kedua kan awalnya diam. Makanya di bagian A ini nggak ada nih, 0 nilainya. Nah, pada keadaan B, waktu deformasi maksimum, dia punya kecepatan. Kecepatannya adalah V2 kita misalkan ya. Kayak gini. Selanjutnya, ini untuk yang momentum ya, kita bisa lanjutkan ke sini. M cos 45 derajat sama dengan, nah di sini, deformasi maksimum itu terjadi ketika kedua benda memiliki kecepatan yang sama pada sumbu tumbukannya. Artinya V1 cos alfa dan V2 ini punya nilai yang sama. Berarti kita bisa menghitung seperti ini. Kita biarkan V1 alfanya. Kemudian untuk V2, pada deformasi maksimum kan V2 sama dengan V1 cos alfa. Ya udah kita tuliskan lagi. M V1 cos alfa 45 derajat. Ini kan. Nah, dari sini kita bisa masukkan angkanya dari cos 45 adalah akar 2 per 2. Kemudian yang ini juga sama. Ini bisa kita jadikan satu dulu ya. 2 MV1 cos 45. Nah, gini. Nah, bentar ini tadi kita masukin cos 45 aja. Nah, sekarang juga perhatikan di sisi kanan dan sisi kiri ya. Di ruas kiri ada M, ruas kanan juga ada M, kita coret. Cos 45 juga bisa kita coret. Sehingga tersisa V0 sama dengan 2 V1.
Berarti V1 adalah V0 per 2. Nah, kita keep dulu, V1 sudah kita temukan. Sekarang kita juga bisa mencari V2-nya. Tadi kan pada keadaan deformasi maksimum, V2 itu kan sama dengan V1 cos alpha. Ya sudah, tinggal kita masukkan. V2 sama dengan V0 per 2 kali cos 45 derajat. Sehingga V2 bisa kita dapatkan V0 per 2 cos 45 itu adalah akar 2 per 2. Sehingga di akhir kita bisa ketemu V2-nya sama dengan V0 akar 2 per 4. Nah, ini dia. V1 dan V2 sudah dapat ya. Nah, di soal kan kita pengennya mencari persentase energi kinetik yang diubah menjadi energi potensial. Jadi melalui V1 dan V2 ini, nanti kita masukkan ke persamaan 1 dari hukum kekekalan energi mekanik, kita akan dapat nilai EP-nya berapa, baru kita bandingkan dengan energi kinetik bola awal tadi. Kita lanjutkan ke space yang lebih kosong. Dari hukum kekekalan energi mekanik, kita dapatkan setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat tambah setengah M V2 kuadrat tambah energi potensial. Sedangkan dari hukum kekekalan momentum dan juga deformasi maksimum, kita dapat bahwa V1 itu sama dengan V0 per 2, sedangkan V2 sama dengan V0 akar 2 per 4. Ya sudah, kita gabungkan saja yang kita dapatkan ini, sehingga kita akan peroleh setengah V0 kuadrat sama dengan setengah M. V1-nya adalah V0 per 2 kuadrat ditambah setengah M, yang V2-nya jadi V0 akar 2 per 2 kuadrat ditambah energi potensial. Kayak gini ya. Ya udah, kita operasikan saja. Yang sisi depannya jadinya 1/8 M V0 kuadrat ditambah yang ini 1/4 M V0 kuadrat tambah EP. Ya tinggal kita pindah ruas, ini jadinya EP ketemu sama dengan setengah M V0 kuadrat, tetap per 8 M V0 kuadrat pindah ke kiri jadi minus 8 M V0 kuadrat, per 4 M V0 kuadratnya pindah juga jadi minus 1/4 M V0 kuadrat. Ini adalah EP-nya, yang kita bisa hitung EP ini berarti sama dengan 1/8 M V0 kuadrat. Ini adalah energi potensialnya. Ya berarti setelah ini tinggal kita hitung saja prosentase yang berubah seberapa besar dibandingkan dengan energi kinetik awal. Kita tuliskan saja di sini. Persen perubahan energi itu kan sama aja energi potensial dibagi energi kinetik awal kali 100%, gini kan. Ini kan sama aja energi potensialnya 1/8 M V0 kuadrat per setengah M V0 kuadrat kali 100%. M V0 kuadratnya coret, ini 1/8 dibagi 1/2, itu adalah 1/4 ya, 1/4 kali 100, 25. Jadi 25%. Sebanyak 25% energi kinetik awal bola itu diubah menjadi energi potensial pada saat deformasi maksimum. Oke, selesai sudah untuk soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah bandul terdiri dari tali tak bermassa yang di ujungnya diberi massa. Mula-mula memiliki sudut sebesar 45 derajat terhadap vertikal. Oke, berarti posisi awalnya adalah ini ya. Ini atap, ada tali, ini ada benda,
Terus terhadap sumbu vertikal itu 45 derajat. Ini ya. Percepatan gravitasi sebesar G ke bawah. Setelah dilepas tanpa kecepatan awal, nilai minimum dari percepatan total massa tersebut adalah A dengan G per A sama dengan N. Nilai N kuadrat sama dengan, oke ini awalnya dipegang gitu, terus dilepas, tanpa didorong, tanpa kecepatan awal. Jadi kecepatan di sini 0. Pada suatu titik, katakanlah di titik ini ya, sudutnya kita misalkan sebagai theta. Benda bermassa ini memiliki percepatan total minimum. Ini katakanlah ini kondisi A, terus ini kondisi B. Berarti kalau kita mau membandingkan antara G dan A, berarti kita harus tahu nilai A-nya ya. A minimum. Ini tetanya kita kan nggak tahu juga, jadi nanti kita akan mencari teta. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menguasai konsep-konsep dinamika gerak melingkar, yaitu percepatan sentripetal dan tangensial. Tangensial itu, kalau percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya ke arah sumbu pusat lintasan ya. Ini kan gerak melingkar nih sama aja ya. Yang ke arah sana, ke arah pusat itu namanya percepatan sentripetal. Sedangkan yang tegak lurus dengan percepatan sentripetal itu adalah kecepatan tangensialnya yang tegak lurus dengan tali ya, seperti ini. Kemudian kita kan harus mencari AS dan AT supaya kita bisa dapat A. Oh ya, anyway, A percepatan total itu sama dengan akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Nah gini, berarti kita harus mencari dua-duanya ya, AS dan AT. Kita mulai satu persatu saja. Kita mulai dari percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kenapa demikian? Karena ini kan geraknya kan kita udah tahu, gerak melingkar pasti kan. Nah, gerak melingkar dengan pusatnya di sini. Sehingga kalau kita mau mencari percepatan sentripetal itu kan bisa kita hitung dengan cara V kuadrat per R. Ini kan. Di mana V itu adalah kecepatan gerak benda yang tentunya tegak lurus atau ini bisa kita bilang kecepatan di arah tangensial. Terus R ini adalah jari-jari lintasan, dalam hal ini adalah panjang tali ya. Nah, kita misalkan aja panjang talinya R gitu ya. Jadi ini kan hubungannya dengan kecepatan ya, dan kecepatan benda ini pasti arahnya hanya ada di tangensial. Kenapa? Karena di arah sentripetalnya, di arah talinya, tali ini kan panjangnya sama terus, panjang dia bergerak kan. Jadi dia nggak mungkin menjauh atau mendekat dari titik pusat ini. Pasti jaraknya selalu sama, yaitu R, panjang tali, begitu. Jadi dipastikan kecepatan yang dimiliki oleh benda ini arahnya selalu arah tangensial. Makanya kita bisa pakai tuh hukum kekekalan energi mekanik. Apakah harus pakai hukum kekekalan energi mekanik? Ya, enggak juga. Bisa juga teman-teman bisa pakai sigma F sama dengan MA, tapi untuk arah sentripetal boleh juga. Tapi nanti jadinya kita perlu mencari T lagi kan, tegangan talinya kan. Nah, sementara tujuan kita kan mencari percepatan sentripetal. Jadi perlu kita nyari T lagi. Nah, kalau hukum kekekalan energi mekanik kan nggak perlu kita mencari tegangan tali. Kita cukup bandingkan energi mekanik pada A itu akan sama dengan energi mekanik pada posisi B. Kalau di A, dia nggak punya energi kinetik karena dia kan nggak punya kecepatan awal ya. Jadi energi kinetiknya 0. Nah, sekarang yang bermasalah adalah
lagi potensialnya MGHA ini. Kalau MB kan berarti tengah M V kuadrat. Nah, V kuadratnya nanti buat mencari AS tambah MGHB. Nah, ini HA sama HB-nya nantinya gimana gitu kan. Ini sebenarnya terserah kita. Kita mau, maksudnya terserah itu adalah bebas. Kita ketinggian nolnya itu kita mau taruh di mana. Nah, biar enak, ini dimisalkan saja pada atap. Di atap ini adalah ketinggian H sama dengan 0. Berarti kalau di posisi A, ini kan nanti akan sama dengan panjang tali kan R. Berarti ini nanti akan sama dengan R cos 45. Ini ya. Berarti HA ini nanti akan sama dengan minus R cos 45. Jadi ini bisa kita tuliskan MG kali minus R cos 45 derajat. Gitu ya. Sementara untuk yang HB kan sama aja di sini nih HB nih. Ya. Ini kan. HB ini kan berarti sama aja L cos theta. R cos theta. R-nya itu panjang tali, berarti R cos theta gini ya. Tapi minus karena dia letaknya di bawah titik 0. Sehingga kita bisa tuliskan HB-nya sebagai minus R cos theta. Ya tinggal kita operasikan ya. Kita tinggalkan setengah MV kuadratnya tetap di kanan. Sementara yang MG kali minus R cos theta-nya kita pindah ke kiri. Sehingga kita bisa dapatkan MGR cos theta minus cos 45. Nah, kayak gini. M-nya bisa kita coret. Berarti V kuadrat per R, ini R-nya pindah ke sana ya. Jadinya adalah 2G cos theta minus cos 45. Cos 45 itu adalah akar 2 per 2. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat percepatan sentripetal atau AS kan V kuadrat per R. Ya. Di sini kita juga punya V kuadrat per R. Berarti kan V kuadrat per R sama dengan V kuadrat per R kan. Jadi kita bisa tuliskan di sini AS itu sama aja dengan 2G dikali cos theta minus akar 2 per 2. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita ketik dulu. Selanjutnya kita akan mencari AT. Kita cari percepatan tangensialnya. Nah, kita tinjaunya pakai apa? Pakai gaya aja. Ini kan pasti punya gaya berat MG ke bawah kan? Kalau kita uraikan supaya ada gaya yang searah dengan tangensial, ini kan akan diperoleh MG sin theta gini kan. Ya sudah, dengan sigma F sama dengan MA, sigma F-nya itu berarti adalah MG sin theta, sementara A-nya di sini adalah A pada posisi tangensial. M-nya bisa kita coret, nah kita dapat percepatan tangensial adalah G sin theta. Kita akan gabungkan AS dan AT ke dalam persamaan percepatan total. Kita pindah ke space yang lebih luas dulu ya. Dari perhitungan sebelumnya kita dapat AS itu sama dengan 2G cos theta min akar 2 per 2. Ini ya. Sementara untuk AT kita dapat G sin theta gini ya. Nah, rumus A sendiri itu adalah akar AS kuadrat tambah AT kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. Dari sini kita peroleh A ini akan sama dengan akar
AS-nya adalah 2G cos theta minus akar 2 per 2. Dikuadratkan ditambah G sin theta dikuadratkan. Ini kan kita coba sedikit sederhanakan ya. 4G kuadrat cos theta min akar 2 per 2 kuadrat juga tambah G kuadrat sin kuadrat theta. Kayak gini kan. Nah kan tadi dimintanya A ini adalah pada keadaan minimum. Gimana cara kita mencari keadaan minimum? Di sini kan theta kita belum tahu ya. Nah, makanya kita harus mencari theta dulu supaya suatu nilai theta yang membuat nilai A ini minimum. Gimana caranya? Caranya adalah dA per d theta harus sama dengan 0. Persamaannya kan kita udah dapat ya ini ya. Akar bla 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 ini yang ada tetanya. Ya sudah, kita turunkan aja persamaan A ini. Atau sebenarnya kita bisa turunkan persamaan yang di dalam akar saja boleh ya. Kita turunkan yang di dalam persamaan aja deh, jadi nggak usah nurunin yang akar. Jadinya di sini kita pakainya dA kuadrat per d theta gitu aja. Nah, berarti A kuadrat itu kan jadinya 4G kuadrat cos theta min akar 2 per 2 kuadrat plus G kuadrat sin kuadrat theta. Jadi tinggal kita cari turunannya, nanti disama dengan kan 0. Suku depan 4G kuadrat tetap sama. Kemudian yang belakang ini cos theta min akar 2 per 2 kuadrat. Pangkatnya turun dulu, 2. Baru fungsi yang di dalam akar ini diturunkan. Cos theta diturunkan jadi minus sin theta. Terus akar 2 per 2 diturunkan 0. Ya, jadi minus sin theta aja. Ditambah ini suku kedua, G kuadrat konstanta. Sin kuadrat theta diturunkan jadi 2 sin theta. Terus sin theta-nya diturunkan lagi jadi cos theta. Ini ya. Yang ini kita sama dengan kan 0. 0 sama dengan, ini ada 4G kuadrat 2 sama sin theta. Berarti minus 8G kuadrat sin theta kali cos theta minus akar 2 per 2 itu ditambah 2G kuadrat sin theta kali cos theta gini ya. Kemudian yang suku pertama kita pindah aja ke kiri sehingga awalnya negatif jadi positif. 8G kuadrat sin theta dalam kurung cos theta minus akar 2 per 2 sama dengan 2G kuadrat sin theta cos theta gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada G kuadrat bisa kita coret. Ada sin juga bisa kita coret. Kemudian 8 kita bagi 2 jadi 4. 2 kita bagi 2 jadi 1. Dari sini bisa kita dapatkan 4 cos theta dikurangi 2 akar 2 sama dengan cos theta. Berarti kan ini kalau kita pindah ruas, cos theta-nya ini ke kiri, jadi 4 cos theta minus cos theta, jadinya 3 cos theta, terus sama dengan minus 2 akar 2-nya pindah jadi plus 2 akar 2. Berarti cos theta itu akan sama dengan 2 akar 2 per 3. Oke, kita dapat ya cos theta-nya ya. Nah, sip, ini kan. Cos theta kita dapat berarti kita bisa masukkan ke cos theta ini, tapi sin kuadrat theta-nya gimana gitu kan? Tenang, kita di sini akan menggunakan identitas trigonometri. Kalau kita punya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1.
Nah, berarti kita kalau mencari sin kuadrat theta sama dengan 1 minus cos kuadrat theta. Hasilnya adalah 1 minus cos theta-nya kita udah tahu, 2 akar 2 per 3. Jadi kalau kita kuadratkan jadinya adalah 8 per 9. So, sin kuadrat theta kita bisa dapat 1 per 9. Gini ya. Nah, kita tulis dulu. Sin kuadrat theta sama dengan 1 per 9. Wah, ternyata cukup panjang juga ya. Kita pindah ke yang lebih longgar tempatnya. Tadi kan kita dapat ya, nilai A itu adalah akar 4G kuadrat cos theta minus akar 2 per 2 kuadrat ditambah G kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah, di sisi yang lain, untuk membuat nilai A ini minimum, kita tadi udah dapat cos theta-nya adalah 2 akar 2 per 3, dan sin kuadrat theta-nya adalah 1 per 9. Kita masukkan aja ke dalam persamaan ini ya. Cos theta dan sin kuadrat theta-nya kita masukkan ke dalam persamaan A, sehingga kita bisa dapatkan 4G kuadrat dalam kurung cos theta-nya 2 akar 2 per 3 dikurangi akar 2 per 2 dikuadratin tambah G kuadrat dikali 1 per 9. Atau G kuadrat per 9 gitu ya. Terus ya kita operasikan aja. 4G kuadrat. Ini akar 2, sama-sama ada akar 2-nya. Samakan penyebutnya dulu. 6. Kemudian ini 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Kuadratin ini jadinya G kuadrat dikali 1 per 9. Kemudian kita akan dapatkan A-nya adalah 4 G kuadrat dikali 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2 kan akar 2 ya. Berarti dikuadratin jadinya 2 per 6, kalau dikuadratin jadinya 36 ditambah G kuadrat 1 per 9. Nah, ini 4, 36 jadi 9. Jadi 2 per 9. 2 per 9 ditambah 1 per 9. Berarti adalah A-nya ini nanti akan ketemu akar G kuadrat dikali dengan 3 per 9. 3 per 9 itu 1 per 3 gini ya. Jadi ini bisa dikeluarin G-nya karena ada kuadratnya ya. Jadi A sama dengan G akar 1 per 3. Atau G 1 per akar 3 gini kan. Ini bisa kita susun ulang, jadinya G per A itu akan sama dengan akar 3. Kan tadi G per A sama dengan N ya di soal ya. Maka kita bisa dapatkan N itu adalah akar 3. Yang dicari N kuadrat. N kuadrat berarti akar 3 dikuadratin jadinya 3. Ini jawabannya ya teman-teman. Ketemu deh N kuadrat. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sebuah batang tipis homogen AB, ini ya batang tipis homogen, masanya 1 kg bergerak translasi dengan percepatan A, sama dengan 2 meter per second kuadrat, akibat dua gaya yang saling berlawanan, F1 dan F2. Ini digambar ya. Jarak antara titik-titik di mana gaya-gaya ini diterapkan adalah B 20 cm, ini B-nya 20 cm. Jika diketahui F2 sama dengan 5 Newton, maka panjang batang tersebut adalah berapa? Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan konsep hukum 2 Newton. Ini kata kuncinya adalah geraknya translasi. Artinya, kalau gerak translasi, torsinya 0, atau torsi totalnya 0, dipantau
0 terhadap pusat masanya tentunya. Dan juga kita akan gunakan ini sigma F sama dengan MA. Kita pakai dulu yang sigma tau sama dengan 0 ya. Ini batang AB, berarti kan ini panjangnya yang ditanya ya. Kita misalkan panjangnya ini adalah L gitu ya. Jadi titik pusatnya pasti di sini nih. Ya, ini ya. Berarti kalau kita mau bikin torsi, berarti kan ada F1 sama F2. Terhadap pusat massa ya ini ya. Berarti F2 akan membuat benda berputar ke searah jarum jam. Terus yang F1 dia akan membuat benda berputar berlawanan arah. Berarti kita anggap aja yang searah jarum jam itu adalah positif, sehingga torsi pertama lagi. Ini bisa kita bikin tau 2 dikurangi tau 1 sama dengan 0. Tau 2 ini adalah torsi yang disebabkan oleh F2. Tau 1 adalah torsi yang disebabkan oleh F1. Nah, tau 2 itu akan sama dengan F2 dikali lengan gayanya ini ya, segini ya. Segini itu berarti, kan tadi kita misalkan dari A ke B itu L, berarti A ke pusat massa batang berarti setengah L atau L per 2 ya. L per 2, terus segini ada B, berarti ini panjangnya adalah L per 2 kurangi B. L per 2 dikurangi B. Minus tau 1 itu ini, dari F1 ya. F1 dikali lengan gayanya dari A ke pusat itu L per 2. F1 kali L per 2 sama dengan 0, gini ya. Kita pindah ruas saja, jadinya F2 L per 2 minus B, itu akan sama dengan F1 L per 2. L-nya kan kita nggak tahu ya. Kita masukkan aja angka-angka yang diketahui. F2 ini adalah 5 Newton, kita masukkan 5. L per 2 kita nggak tahu, tetap L per 2 aja. B-nya adalah 0,2 karena B-nya 20 cm, berarti dalam meter 0,2 ya. F1-nya, oh kita nggak tahu juga ya. Ini L per 2. Nah, ini aja. Ini persamaan 1, kita masih belum tahu L dan juga belum tahu F1. Kita akan gunakan sekarang sigma F sama dengan MA. Sigma F tentu ya ini kan 2 ke kanan, F1 ke kiri ya, berarti F2 minus F1 sama dengan M dikali A. F2-nya 5, F1-nya kita nggak tahu, M-nya adalah 1 kg ya. A-nya percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, dari sini berarti kan kita bisa dapat nilai F1 itu sama dengan 3 Newton. Kita masukkan aja nilai F1 ini ke persamaan 1 ya. Sehingga dari situ kita bisa dapat 5 dikali L per 2 minus 0,2 sama dengan F1-nya 3. 3L per 2 jadinya. Nah, gini kan. Kemudian ini bisa kita pindah L per 2 minus 0,2 sama dengan 3L per 10 ya. 10 dapat dari 2 kali 5. 5-nya pindah ruas. Sehingga dari sini kita bisa dapat L per 2 dikurangi 3L per 10. Ini 3L per 10-nya pindah ruas. Jadi minus. Minus 0,2-nya pindah ruas juga. Jadi plus. L per 2 dikurangi 3L per 10 itu berarti adalah 2L per 10. Ini sama dengan 0,2 ya. 2L per 10 sama dengan 0,2 berarti 2L sama dengan 2. L sama dengan 2 per 2. 1. Wow. Panjang batangnya adalah 1 meter ya. Oke, jawabannya adalah 1 meter. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk video pembahasan pada kali ini.
Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.